laporan saudara Tarmizi Gumai yaitu kepada Polda Bengkulu. Hari ini kita sudah melaporkan 3 pengaduan. Sudah diproses, tadi sudah dimintai BAP keterangan 1 pengaduan di Kasubdit Cyber Polda Bengkulu. Nah, dalam hal ini pengaduan ini yang kami lakukan hari ini, yang pertama yaitu kami melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh inisial M yang merupakan simpatisan Rohingya dan Rosjon. Saudara M ini adalah yang melaporkan saudara klien kami Tarmizi Gumai ini atas dugaan memberi laporan palsu. Nah, terkait laporan itu kami melapor balik karena tidak benar laporan itu laporan palsu. Nah, karena laporan itu tidak benar, maka kami lapor balik, kami lakukan laporan tadi. Untuk ini belum dipanggil saksi-saksi. Yang kedua juga kami melapor yaitu saudara AF. Ini ketua AFPG. Nah, untuk laporan ini sudah diterima tadi, belum dipanggil, belum dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga juga kami melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial oleh YG dan OP dan RE. Jadi ini mencemarkan nama baik melalui postingan di Facebook. Ini melalui postingan di Facebook. Ini bisa di screenshot. Ini. Coba. Kalimatnya, akibat membuat laporan palsu, AFPG Provinsi akan penjarakan Tarmizi Gumai. Di sini jelas menyebutkan nama klien kami Tarmizi Gumai. Dan di sini juga jelas mengatakan di sini dialah parmang, kebodohan, buruk besar. Dan di sini juga jelas mengatakan buruk besar di Dengorok yang ditujukan kepada saudara Tarmizi Gumai. Ya. Inisial YG terkait laporan ini tadi sudah di BAP. Mungkin akan dilakukan pemanggilan saksi-saksi selanjutnya. Itu dari yang sudah kami laporkan. Terkait besok kami juga akan men-follow up terkait laporan saudara klien kami Tarmizi Gumai di Kejati Bengkulu. Kami minta kepada Kejaksaan Tinggi untuk segera memproses laporan tersebut. Bagaimana perkembangannya? Karena di dalam pengaduan juga itu di dalam peraturan pemerintah nomor 71 itu diatur juga jangka waktu. Kalau kami lapor itu Kejati harus memberi jawaban. Ada jangka waktunya. Nah, kami mau menanyakan sudah sejauh mana dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kami juga minta supaya laporan itu ditindaklanjuti untuk memanggil saksi-saksi. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Pak, ada pertanyaan? Itu besok ada laporan lagi? Enggak, besok itu kita ke Kejati itu mempertanyakan laporan kita. Karena kita sudah melapor, belum ada follow up, belum ada tindak lanjutnya, belum ada pemberitahuan kepada kita. Kami mempertanyakan besok. Dan kami minta saksi-saksi ini segera dipanggil. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa berbeda antara kronologi yang dilaporkan oleh klien kami Tarmizi Gumai ini dengan apa yang didebat, tentu kami punya sumber, kami punya data, dan kami punya referensi. Apalagi klien kami ini bukan orang sembarangan, beliau juga seorang advokat mengerti hukum. Tentunya dalam suatu pengaduan itu pasti ada alat bukti. Tentu bukti ini tidak mungkin kami publis ke publik, ada yang mungkin perlu kami tutupi, ada yang bisa kami buka. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan kenapa kronologi ini berbeda antara di debat dengan kronologi yang terjadi, karena kami punya data semua dan itu bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Jadi kita ada data realnya? Ada data real dan juga kami minta Kejati untuk segera panggil orang-orang itu. Ini kan sudah terang menerang disampaikan, artinya ini pintu awalnya sudah ada. Nah, tinggal lagi ditindaklanjuti bagaimana itu. Dan juga kami berharap terkait 3 laporan ini
Ini untuk 2 laporan ini untuk segera juga diperiksa. Tadi karena waktu tidak memungkinkan, baru diperiksa tadi hanya terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh inisial YG. Sudah ada bukti permulaan tadi. Ini tadi. Nah, ini laporan polisinya. Pencemaran nama baik dan pengancaman. Dan pengancaman. Pak, ini kan ada 3 orang dilapor. Ya. Yang 2 orang itu dilaporkan dengan di Polda. Di Polda. Ya. Sudah kami laporkan. Mungkin nanti ada pemeriksaan saksi kami. Pak Boy tadi belum bisa diperiksa. Beliau yang mengetahui pertama kali bagaimana postingan itu terjadi. Jadi nanti mungkin akan lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Jadi tadi yang dimasukkan laporan baru 1 orang. Tiga-tiganya. Ketiga-tiga sudah kita laporkan. Tadi baru dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Tarmizi Gumai. Terkait saksi mungkin akan diagendakan berikutnya. Kami tadi dari koordinasi tadi tunggu panggilan. Jadi pesan Pak Tarmizi sendiri untuk laporannya gimana, Pak? Silakan. Jadi begini, ini kan awalnya itu kan kena laporan saya ke Kejati tentang dugaan suap antara Didi Wahyudi dengan Pak Ruhidin. Dengan adanya bergulir ini, saya dituduh mengatakan bahwa saya laporan palsu. Toh? Nah, yang palsu itu di mana? Kalau masalah narasi apa yang disampaikan di waktu debat dengan yang saya laporkan, itu saya punya sumber. Nggak mungkin saya nggak punya sumber, narasinya saya bisa rubah. Tentu narasi itulah yang sumber saya yang akan saya gunakan. Nah, akibat itu mereka melaporkan saya ke Polda. Saya minta ini usut dulu kasus yang saya laporkan di Kejati. Palsunya di mana atau gimana? Tapi karena mereka udah melaporkan saya di Polda, maka tim hukum berpendapat kita harus lapor balik. Pencemaran nama baik. Makanya alhamdulillah ini udah kita lakukan. Insya Allah kita orang hukum, ya kita berpatok kepada hukum. Dan begitu. Kang, terkait laporan di Kejati itu harapan kita apa, Pak? Harapan kita segera diproses. Secepat Supaya mungkin, ya. terang menerang. Jangan sampai laporan itu diendapkan atau menunggu atau jangan. Karena ini kita laporkan itu tujuannya, satu, apa yang di debat itu benar nggak? Pembuktian. Dan tidak ada suasana di antara masyarakat. Dan ada kejelasan. Nah, di situ. Ya, Kepastian hukum. Saya kepastian tambahkan, hukum. Pak Tarmizi ini didampingi dari tim pengacara 4 orang, ini sudah kuasa. Masa buat dan kopiannya tadi. Ini kami juga akan menghadirkan nanti saksi untuk laporan kami yang 2. Laporan ini ada berapa saksi? Kalau untuk sementara ini yang kami hadirkan tadi baru 1 saksi. Ini juga berproses, mungkin akan banyak saksi nanti dalam hari. Mungkin itu cukup. Sudah, Pak. Sudah.